Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradina Aprila akan menjelaskan tujuan motivasi. Motivasi seseorang dipengaruhi dari stimulasi kekuatan intrinsik yang ada pada diri seorang atau individu yang bersangkutan. Stimuli eksternal mungkin juga dapat mempengaruhi motivasi. Tetapi, motivasi itu sendiri mencerminkan reaksi individu terhadap stimuli tersebut. Adapun tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan antara lain: 1. Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 5. Meningkatkan disiplin dan menurunkan tingkatan absensi karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 8. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Ini salah satu motivasi untuk seorang pekerja atau karyawan. Dan tujuan dari motivasi ialah sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bagi seorang guru, tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakkan atau memacu para muridnya agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru tersebut dan kurikulum sekolah. Suatu tindakan motivasi atau memberikan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh pihak yang diberi motivasi, serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. Karena itu, setiap orang yang akan diberikan motivasi harus mengenal dan memahami benar-benar latar belakang kehidupan, kebutuhan, kepribadian yang akan dimotivasi, termasuk di dalamnya antara seseorang guru dan siswanya. Sebagai contoh, seorang guru yang memberikan pujian kepada seorang siswa yang maju ke depan kelas dan dapat mengerjakan hitungan matematika di papan tulis. Dengan pujian itu, dalam diri anak tersebut timbul rasa percaya diri. Di samping itu, timbul keberaniannya sehingga ia tidak takut dan malu lagi jika disuruh maju ke depan kelas. Diambil dari Purwanto 2007. Dan menurut Hamalik 1992, fungsi motivasi yaitu: 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. 2. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. 3. Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Dan menurut pendapat Diwan, bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang mendorong timbulnya perilaku. Motivasi, sebagaimana terlihat, adalah berasal dari dalam diri individu yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk perilaku. Perilaku terjadi karena suatu determinan tertentu, baik biologis maupun psikologis, atau berasal dari lingkungan. Determinan ini akan merangsang timbulnya suatu keadaan psikologis tertentu dalam tubuh yang disebut kebutuhan. Kebutuhan menciptakan sesuatu keadaan tegang atau tension, dan ini mendorong perilaku memenuhi kebutuhan tersebut atau perilaku instrumental. Bila kebutuhan terpenuhi, ketegangan akan melemah sampai timbul lagi ketegangan dengan munculnya kebutuhan baru. Inilah yang disebut motivasi. Tidak semua perilaku mengikuti pola daur seperti itu. Bila determinan yang menimbulkan kebutuhan itu tidak ada lagi, maka daur itu tidak terjadi lagi. Berangkat dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pemberian motivasi tidak terlepas dari kebutuhan individu itu sendiri dan berbagai faktor internal yang membuat seseorang puas. Menurut Hasibuan,
pemberian motivasi pada pegawai bertujuan untuk 1. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai. 2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan dalam menurunkan tingkat absensi karyawan. Dan terakhir, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat agensi karyawan. Dengan demikian, motivasi berfungsi untuk meningkatkan hasil kerja, mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, dan sebagai sarana pencapaian tujuan dan pengembangan prestasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup bermasyarakat dan bisa berintegrasi dengan masyarakatnya hingga mentahirkan proses sosial dan relasi sosial. Sedangkan sebagai makhluk biologis, manusia didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, sandang, dan papan, di samping membutuhkan status kedudukan sosial yang baik. Karena itu, dalam tindakan manusia didorong oleh tuntutan tersebut. Sehubungan dengan tuntutan tersebut, maka asas motivasi atau ekstrinsik pada pegawai dengan mengacu pada pendapat Hasibuan adalah 1. Asas mengikut sertakan, yaitu mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 2. Asas komunikasi, yaitu menginformasikan tujuan yang akan dicapai dengan jelas, cara mengerjakan, dan kendala-kendala yang dihadapi. 3. Asas pengakuan, berupa pemberian penghargaan, pujian, dan pengakuan yang wajar kepada bawahan sesuai prestasinya. Keempat, asas adil dan bijak. Kelima, asas perhatian timbal balik. Bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik, atasan memberikan alat dan jenis motivasi untuk meningkatkan prestasi kerjasama. Manusia pada dasarnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mendengar ungkapan dari seseorang, pekerjaan apa saja yang penting bisa menyambung kehidupan. Kebutuhan hidup tidak hanya bersifat materi saja, tetapi juga immaten, berupa kepuasan batin, kesenangan, dan kegembiraan karena prestasi kerja. Karena itu, manusia juga memerlukan pengakuan terhadap prestasi kerjanya supaya ia mencapai kepuasan lain. Aktivitas perilaku biasanya muncul karena ada tujuan. Maka para pemimpin atau atasan dalam memotivasi bawahannya dalam organisasinya harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kepentingan individu itu melekat pada masing-masing orang dan dibawa ke dalam organisasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam sebuah organisasi terdapat dua pola kepentingan. Pertama, kepentingan individu. Kedua, kepentingan organisasi. Tingkat kepuasan dan pengabdian seseorang dalam organisasi pada dasarnya tergantung pada sejauh mana kedua bentuk untuk kepentingan itu saling bersesuaian. Dalam konteks inilah diperlukan para pimpinan organisasi untuk mengadakan bimbingan kepada bawahan, agar kepentingan bawahan tersebut tidak kontradiktif dengan kepentingan organisasi. Jika penyesuaian ini mengalami kegagalan, di mana masing-masing individu menjadikan organisasi sebagai alat untuk memperoleh kepentingan pribadinya. Itu saja semua materi yang saya sampaikan hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf kepada Allah. Saya memohon ampun. Terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.